Ya Pak, bisa. Ya Pak, bisa. Jadi gimana? Sudah bisa saya mulai adik-adik? Pak, Bapak gimana? Sudah bisa saya mulai? Ya, boleh. Oke, siap. Oke, tolong mahasiswa yang belum on-kan kamera, tolong di-on-kan, Dek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Perkenalkan adik-adik, Bapak Iksam Jorimi, Bapak Dr. Andus Iksam Jorimi M. Hum ini adalah seorang arkeolog di Museum Sulawesi Tengah. Nah, beliau inilah yang akan menjadi narasumber kita pada kegiatan refleksi. Jadi Pak, perkenalkan Pak, ini mahasiswa modul Nusantara. Jadi kegiatan kita ini Pak, ini mahasiswanya seluruh Indonesia Pak. Jadi ini ada dari mana adik-adik? Coba perkenalkan diri dulu ke Bapak. Jadi ada yang dari Universitas Singapura Bangsa, kemudian ada yang dari Medan Pak. Jadi ini terkait kegiatan modul Nusantara yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, ini mereka mengikuti program ini Pak, kampus MBKM, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Nanti insya Allah Pak, mereka ini akan datang ke Kota Palu. Namun untuk saat ini karena masih COVID dan Palu masih PPKM level 4, jadi belum bisa. Insya Allah mereka akan datang jika Palu sudah PPKM level 3 Pak. Rencananya sebenarnya awalnya itu nanti saya yang akan mengajak Pak mahasiswanya ini langsung ke museum, harusnya begitu Pak. Namun karena keadaan yang belum memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung, maka alhamdulillah terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan kita Pak sebagai narasumber. Jadi nanti mahasiswa akan berdiskusi langsung nih, langsung dengan Bapak selaku arkeolog di Museum Sulawesi Tengah. Nah, adik-adik, Bapak Iksam ini, Bapak sebentar saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya Pak. Jadi adik-adik Bapak Dr. Andus Iksam M. Hum ini menempuh kuliah S1 itu dulu S1 arkeolog ya Pak. S1 arkeolog Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, kemudian S2 beliau ini ditempuh di Magister Museologi Ilmu di Universitas Pajajaran. Kalau saya tidak salah ya Pak, insya Allah tidak salah. Karena, oke Pak. Nah, Ya sudah, betul. ya, jadi adik-adik diperkenalkan. Jadi Pak, ini mahasiswa kita Pak. Jadi ada yang dari mana Dek? Mulai dari Dela, tolong perkenalkan diri dulu Dek. Biar Bapak tahu, karena belum bisa bertemu langsung kan Pak. Halo, coba perkenalkan, nama saya Dewa dari Jawa Barat, Cirebon. Volume suaranya Dek dibesarkan. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dela Pratama. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati di Jawa Barat, Cirebon. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mufti Kamila. Mufti, suaranya. Kedengaran? Coba Mufti, kamu bersuara dulu, Dek. Oh, belum ada. Kayaknya gangguan ya, Pak. Aulia Trihandayani, silakan berkenalan dulu dengan Pak Iksan.
Aulia. Iya, Ibu. Oke, silakan Dek, perkenalkan diri dulu Dek, karena ada Bapak Iksam langsung di sini mau berkenalan dengan kalian mahasiswa senusantara ini, se-Indonesia, Pak. Baik, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Trihandayani. Saya berasal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam kenal, Bapak. Oke, kemudian Nurlaili Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Nurali Hidayah. Perkenalkan, nama saya Nurali Hidayah dari Universitas Sudaya Gunung Jati, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya dari Oke, Aliana Narulita. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Narulita. Saya berkuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan Prodi Manajemen. Saat ini saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Salam kenal, Pak. Oke, nah ini Pak dari Sumatera ini, Felixman Butar-Butar. Baik Bu, perkenalkan nama saya Felixman Butar-Butar, asal saya dari Universitas Negeri Medan. Saya sekarang menempuh semester 5 dan domisili saya sekarang di Medan. Salam kenal Pak. Oke, thanks Felix. Kemudian Hovifa Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya wabarakatuh. Kofifa Wulandari. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya tinggal di Bekasi. Terima kasih. Oke, makasih Hovifa. Erika Dia Pitasari. Silakan Erika. Sebelumnya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dia Pitasari. Saya dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Salam kenal Pak. Oke. Oke, next Robi Koswara. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Robi Koswara dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Teknik Industri Angkatan 2020. Saat ini saya tinggal di Karawang, Jawa Barat. Terima kasih Bu. Oke. Next, Vina Farhan Haurinisa. Vina, ayo Vina. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bapak Iksam udah menyempatkan waktunya bersama kami. Salam kenal Pak, perkenalkan nama saya Vina Farhan Hairunisa, saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan saat ini saya tinggal di Karawang di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, makasih. Muhammad Metuah Syahni, Aceh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutuah Syahni. Saya dari Universitas Samudra Aceh dengan Prodi Pendidikan Fisika. Terima kasih, salam kenal Pak. Oke, Endang Sutra. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Endang Sutra dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kota Bengkulu. Terima kasih atas menyempatkan dirinya bersama kami Pak. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Pradita. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Nabila Pradita Anwar. Saya berasal dari Palembang dan asal kampus Indralaya. Terima kasih. Oke, Nuryati.
Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Nuryati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya tinggal di Karawang. Salam kenal Bapak. Terima kasih. Oke, Fadila Putri. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Fadilah Putri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya tinggal di Karawang. Oke, Karawang ya. Kemudian Samsul Marif. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Marif. Saat ini saya mahasiswa semester 3 Teknik Informatika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, selanjutnya Felix Manbutar-Butar sudah ya. Fernando, mana Fernando? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya Fernando Suburian, asal kampus saya di Universitas Simalungun, tepatnya di Kota Pematang Siantar, dekat Danau Toba. Sekian Bu, terima kasih. Danau Toba, oke. Kemudian terakhir Mufti. Mufti Kamila mana? Fadila Putri. Fadila Putri. Saya sudah, Ibu. Oh, sudah ya. Siapa lagi nih? Mufti. Oh, Mufti sudah apa belum nih? Mufti Kamila ada 2. Iya, tadi pakai laptop, Bu. Oh ya, silakan Mufti. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mufti Kamila, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Saya tinggal di Provinsi Jambi. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi Pak, sebenarnya kegiatan modul Nusantara kita ini untuk sebenarnya banyak kelompok. Jadi banyak dosen yang lolos di kegiatan modul Nusantara di Universitas Tadulako. Nah, salah satunya itu saya Pak. Mungkin kita belum bertemu secara langsung Pak. Kemarin-kemarin hanya mentor saya ya Pak yang biasa menghubungi. Iya. Ya Pak, Selamat ya. Haikal. Nah, Oke. Haikal juga ada di sini Pak. Jadi saya Ibu Vivi, saya mengajarnya di FKIP Kimia Pak. Kemudian sebenarnya untuk kegiatan ini Pak ada 2 dosen yang membimbing. Nah, yang dosen yang satunya lagi itu adalah Ibu Nur Aeda, Ibu Dr. Nur Aeda. Beliau juga adalah dosen di FKIP, namun beliau lagi sementara ini Pak, masuk di sini login. Mungkin kendala jaringan apa bagaimana juga ini Pak. Jaringan ini memang sangat kendala ya Pak. Nah, kemudian jadi mahasiswa di kegiatan modul Nusantara untuk kelompok saya Pak ada 20 orang. Harusnya rencana awal kita berkunjung langsung Pak. Jadi langsung untuk kegiatan kebinekaan itu Pak, ada salah satu agenda kita yang berkunjung langsung ke Museum Sulawesi Tengah, kemudian dengan membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu Pak. Nah, namun karena masih belum bisa bertemu secara langsung, maka untuk kegiatan kemarin Pak, kebinekaan 1 kita buat secara virtual dengan sudah ada kita buat video. Jadi begini loh gambaran dari Museum Sulawesi Tengah. Kemudian untuk sejarah dan perkembangan Islam di Sulawesi Tengah ini kemarin kita sudah bahas, tapi hanya sedikit tentang mulai dari masuknya Dato Karama di Kota Palu Pak, sejarah-sejarahnya. Namun sangat sangat sedikit sekali informasi kami Pak, karena jujur saya juga Pak dosen, tapi backgroundnya ilmunya sains.
sangat kurang tentang pengetahuan tentang baik itu museum, sejarah, maka sangat-sangat bersyukur hari ini Bapak bisa hadir langsung di kegiatan kami di Refleksi, walaupun secara virtual. Nah, untuk mempersingkat waktunya Pak, langsung saya berikan ke Bapak untuk bagaimana sebenarnya Museum Sulawesi Tengah itu, kemudian bagaimana sih Pak perkembangan Islam itu di Sulawesi Tengah, mungkin banyak hal yang akan Bapak berikan informasi kepada kita. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak. Terima kasih buat Ibu Vivi. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore ya. Kalau untuk di wilayah Indonesia Tengah ini, mungkin selamat Ya. siang di Indonesia bagian Barat ya. Apa kabar? Alhamdulillah, saya bersyukur bisa dilibatkan dalam kegiatan acara ini. Awalnya saya belum punya gambaran lengkap tentang modul Nusantara. Saya memang bertemu dengan Ibu Dr. Eda beberapa minggu lalu, tapi karena saya masing-masing sibuk, ya saya belum. Saya pikir yang mahasiswa yang ikut dalam pemaparan saya itu hanya dari mahasiswa Unpad saja. Ternyata wah ini iya kejutan ya. Iya, Saya Pak. sangat senang sekali ya, apalagi saya lihat dari background jurusan dari beberapa saya sebut teman-teman saja ya, teman-teman mahasiswa, kan bisa saya sebut adik-adik ya. Oke. Dari berbagai background jurusan, dari berbagai daerah, ada dari Jawa, ya, ada dari Sumatera tadi, kemudian dari berbagai juga mungkin latar belakang etnik ya, etnik. Nah, singkat saja, saya mengapresiasi modul Nusantara ini, saya anggap ini sebagai suatu model integrasi ya antar latar belakang, terutama latar belakang ilmu. Karena saat ini kalau kita mengembangkan suatu kajian, tidak hanya terbatas kepada ilmu yang kita kuasai, tetapi interdisiplin dan multidisiplin ilmu itu sangat diperlukan. Nanti saya akan buktikan bahwa ilmu budaya itu sangat membutuhkan ya. Begitu juga sains sangat membutuhkan ilmu budaya. Jadi persentuhannya salah satu adalah metode-metode yang kami gunakan di lapangan sebagai seorang arkeolog. Nah, Ibu Vivi tahu sendiri, saya baru berapa jam ini tiba di Kota Palu. Iya, Ya. makanya saya sangat-sangat apresiasi sekali Pak. Bapak sudah benar-benar mengorbankan waktu Bapak untuk ikut bersama kita di sini. Jadi buat adik-adik juga saya menjelaskan sebenarnya acara ini saya dijadwalkan jam 1. Tapi saya posisi kemarin itu masih sangat jauh, sekitar hampir 700 kilo dari Kota Palu. Dan saya kemarin survei bawah laut ya, saya diving kemarin di wilayah Balantak ya. Dan beberapa kegiatan saya hari ini diving itu saya cancel dulu, saya harus kembali ke Palu untuk menghadiri acara ini. Oke, baiklah, mungkin saya bisa langsung Ibu Vivi saya share presentasi saya. Jadi saya jelaskan presentasi saya ini beberapa tampilan saya sudah sempat tampilkan di mata kuliah sejarah perkembangan Islam yang juga saya berikan di kepada mahasiswa IAIN ya, Palu pada jurusan sejarah perkembangan Islam ya. Kemudian beberapa yang saya tambahkan dengan informasi terbaru. Oke, baik. Iya Pak, saya sudah setting Pak, sudah bisa share. Ya, oke. Nanti diinformasikan kalau sudah bisa terlihat. Siap. Bagaimana
Bu Vivi, sudah kelihatan? Lagi loading, Oh, Pak. lagi loading ya. Oke, di layar saya sudah ini. Mana adik-adik sudah terlihat? Sudah ada yang bisa lihat? Belum pasti, belum. Belum. Sudah. Sudah, Pak, sudah. Sudah bisa, Pak. Oh, sudah ada yang bisa ya? Oke. Sudah, Pak. Bagaimana? Perlu saya full screen atau yang tampilan seperti begini sudah bisa jelas kelihatan? Atau gimana Bu Vivi? Sudah bisa juga terlihat, Pak. Kalau Oh, boleh? Nah, Ya, biasanya kalau pengalaman saya kalau saya full screen malah Iya. nanti tidak lancar ya. Iya, betul, Pak. Iya. Ya, biasanya karena signal biasanya susah. Oke. Iya. Baik teman-teman mahasiswa dari Nusantara, judul presentasi saya adalah pengantar arkeologi Islam di Sulawesi Tengah. Itu tema besarnya. Kemudian sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Tengah. Jadi walaupun tidak semua wilayah akan saya berikan contoh dalam sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Tengah melalui warisan tinggalan budayanya, tetapi paling tidak kita punya gambaran bagaimana agama Islam itu bisa menyebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Sulawesi Tengah atau di Pulau Sulawesi. Oke, jadi saya mulai dengan disiplin ilmu yang mempelajari salah satu sejarah kebudayaan di Indonesia ya. Jadi background saya adalah jurusan arkeologi. Kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana persentuhan ilmu arkeologi dengan disiplin ilmu lain ya, untuk pengkajian. Pertama adalah rekonstruksi sejarah kebudayaan ya, seperti yang adik-adik lakukan sekarang di modul Nusantara ini. Jadi kita berusaha melakukan sebuah rekonstruksi sejarah kebudayaan melalui sejarah perkembangan Islam. Kemudian rekonstruksi cara-cara hidup manusia di masa lampau. Nah, untuk merekonstruksi yang nomor 1 dan 2 ini semua ahli itu baik langsung kepada ahli arkeologi maupun ilmu-ilmu bantunya itu menggunakan beberapa metode-metode yang bahkan sekarang ini sudah melakukan metode dengan beberapa pendekatan sains ya, yang modern. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan menjelaskan perubahan, proses, faktor, serta dampak berbagai perubahan kebudayaan yang bisa saja terjadi hingga detik ini. Nah, ini sekarang persoalan di Indonesia, kadang kita mengambil keputusan tidak bercermin kepada sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Karena kita tidak memahami perubahannya, tidak memahami prosesnya, kenapa bisa jadi seperti sekarang ini. Seperti itu. Inilah gunanya kita mempelajari sejarah kebudayaan itu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, salah satu kajian dalam ilmu arkeologi adalah arkeologi Islam. Arkeologi Islam ini termasuk dalam kajian arkeologi pada periode sejarah, yaitu kajian tentang Islam dapat dilakukan dengan menerapkan dan mengembangkan metode, teknik-teknik analisa, dan eksplanasi. Nah, metode dan teknik-teknik analisa yang sempat saya sebutkan tadi itulah yang banyak sekarang menggunakan sains dan perkembangan ilmu informatika ya, ilmu informatika. Tadi saya lihat ada mahasiswa salah satu dari jurusan informatika kalau tidak salah. Sehingga arkeologi dengan ilmu-ilmu bantunya dapat merekonstruksi yang berkaitan dengan Islam, sejarah manusia. Nah, ke dalam kategori ada paling tidak ada 3 ini ya, yang bisa kita press ya. Pertama, Islam hadir dimanapun senantiasa terintegrasi ke dalam sistem sosial dan budaya masyarakat lokal. Nah, di dalam integrasi ini ke dalam sistem sosial dan budaya masyarakat lokal itu sangat banyak sekali tema-tema yang bisa dijadikan penelitian ya para ahli ilmu apa saja yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Islam tentunya. Ya, oke. Kemudian rekonstruksi cara hidup, kemudian yang terakhir tadi
sama itu proses-proses budaya dan hukum yang berlaku umum. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia ya. Kajian arkeologi Islam di Indonesia berdampak tumbuhnya berbagai disiplin ilmu arkeologi, antara lain epigrafi, ya, studi tentang prasasti. Nah, ini kalau dalam kajian arkeologi sejarah untuk bidang klasik Indonesia ini sudah sangat berkembang, yaitu tentang bagaimana kita mempelajari warisan pengaruh budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, ini di wilayah Jawa, Bali, Sumatera ini sudah sangat berkembang ilmu ini, ya, ilmu epigrafi. Begitu juga di zaman sejarah Islam, itu juga kita banyak menggunakan ilmu epigrafi untuk mengkaji beberapa prasasti yang berhubungan dengan peninggalan Islam di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada melahirkan ilmu filologi, studi naskah kuno. Nah, di Universitas Padjadjaran Bandung ini salah satu ilmu ya filologi juga sudah sangat berkembang, banyak melahirkan para guru-guru besar ya, bahkan banyak mahasiswa di Indonesia banyak belajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia mempelajari filologi. Misalnya di Malaysia orang Indonesia belajar di sana, bahkan orang Malaysia belajar juga di Indonesia seperti Mas Hasanuddin di Gajah Mada, UI maupun Padjadjaran yang belajar tentang filologi. Oke. Kemudian seni Islam, ya, seni Islam. Nah, seni Islam ini juga sangat banyak bersentuhan dengan budaya-budaya luar, ya, budaya luar, sehingga kalau kita lihat kebinekaan atau budaya Indonesia yang sekarang ini sudah mendapat pengaruh, baik pengaruh lokal dari zaman prasejarah hingga awal abad 20. Jadi itulah yang kita bisa lihat sekarang ini sudah mengalami sejarah yang sangat panjang, perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita pertengkarkan, ya, kita pertengkarkan asli atau tidak asli. Jadi sebenarnya kita sudah itu tadi yang saya bilang, proses perubahan kebudayaan itu berjalan terus. Nah, kemudian juga melahirkan disiplin ilmu arsitektur. Nah, ini mungkin ada dari Fakultas Teknik, ya. Kita juga bisa melalui peninggalan arkeologi Islam dalam bentuk bangunan, dalam bentuk struktur. Nah, juga kami menggunakan atribut-atribut analisis dari ilmu arsitektur. Misalnya saat ini ada penelitian kami di sebuah masjid tua misalnya, atau di sebuah kota tua. Kemudian juga kompleks misalnya perbentengan kota dan kota perdagangan misalnya seperti itu, ya. Kemudian settlement, studi pola pemukiman. Nah, ini juga bersentuhan dengan ilmu-ilmu lain, ilmu lingkungan seperti itu, ya. Bisa juga bersentuhan dengan ilmu geologi. Kemudian ada namanya ikonografi, ya, studi tentang ikon dan seni pahat. Itu juga banyak melahirkan ciri khas di berbagai daerah di Indonesia yang berciri khas Islam. Misalnya ada beberapa daerah di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Persia. Itu tradisinya, salah satu peninggalan dalam bentuk seninya itu ada pengaruh Persia. Kemudian ada pengaruh India, Gujarat misalnya, atau ada pengaruh Mesir, ada pengaruh Cina misalnya seperti itu, ya. Nah, kita juga bisa melihat dari studi ikonografi tentang pengaruh-pengaruh itu. Nah, kemudian numismatik, studi tentang mata uang. Nah, beberapa kerajaan Islam awal di Indonesia juga sudah mengeluarkan mata uang. Kalau tidak salah satu yang tertua di Indonesia itu dari Aceh, ya, dari kerajaan. Tadi ada saya dengar dari Aceh juga tadi, ya. Kemudian sosiologi Islam. Nah, ini salah satu juga ilmu yang berkembang sekarang ini, apalagi kita bicara tentang historiografi itu di Indonesia, tentang situasi dan kondisi sekarang itu sangat diperlukan ilmu ini, ya. Karena bagaimana kita supaya tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi juga bisa menyinggung geopolitik dalamnya tentang sosiologi Islam, ya. Kemudian yang terakhir tentang teknologi peralatan, ya. Nah, di setiap peradaban selalu melahirkan teknologi peralatan. Nah, begitu juga di zaman awal Islam masuk ke Indonesia sampai dengan kita merdeka, juga banyak membawa pengaruh teknologi dalam peralatan. Oke.
Kemudian kita lanjut. Oke, ini kita bicara tentang proses penyebaran Islam. Sebelum saya lanjut, Ibu Vivi, ini sampai jam berapa? Supaya saya bisa kontrol. Oh iya Pak, untuk kegiatan ini Pak 2 jam sampai jam 5 waktu Wita, Palu, kemudian oke. ya waktu Palu. Ya, waktu Palu ya. Berarti di WIB jam 4 Pak. Oke, ya, oke. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang kita melihat proses penyebaran Islam, ya. Jadi penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui rangkaian peristiwa prosesual yang tidak sama di masing-masing wilayah. Gambaran umumnya, urutan proses tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 6, bisa saja nanti kita lihat teman-teman di beberapa daerah melihat di daerahnya seperti apa ya. Paling tidak para ahli sudah menyimpulkan ada 6 ini, ada 6 prosesnya. Nanti dilihat daerahnya ini nomor berapa kayak seperti itu. Yang pertama adalah kontak awal komunitas Nusantara dengan para pedagang, pelaut, musafir. Salah satunya misalnya musafir dari Arab, dari Persia, dari India, dari Tiongkok, dan bisa saja juga dari negara-negara lain. Misalnya waktu penelitian di Benteng Somba Opu di Sulawesi Selatan, Benteng Somba Opu adalah salah satu benteng pertahanan di zaman Sultan Hasanuddin. Di situ ada tim peneliti menemukan bukti dan juga sumber referensi bahwa negara-negara Skandinavia pernah membangun kantor semacam kantor perwakilannya di Makassar. Negara-negara Skandinavia itu kalau sekarang seperti Swedia, Finlandia, Denmark, itu negara-negara Skandinavia. Itu salah satu contoh. Jadi bisa saja itu di setiap daerah itu banyak negara yang bisa datang ke situ di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang, pelaut, atau musafir yang telah memeluk Islam, agama Islam. Oke, awalnya kontak awalnya itu adalah perdagangan, kemudian melangkah ke komunikasi dengan musafir yang telah memeluk Islam. Kemudian selanjutnya tumbuhnya komunitas Islam di berbagai wilayah Nusantara, nah, termasuk di wilayah Pulau Sulawesi. Ya. Setelah penduduknya, kemudian kerajaannya memeluk agama Islam, tumbuhlah kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima, surutnya kekuasaan kerajaan atau kesultanan. Nah, ini salah satu topik yang menarik yang saya jelaskan tadi. Kalau kita salah satu tema penelitian kita adalah sosiologi Islam di Indonesia. Kemudian dominasi militer, politik, dan ekonomi kolonial Nusantara juga yang bersentuhan dengan sejarah Islam di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta penyebaran Islam di Nusantara yang pernah ditampilkan dalam MTQ nasional di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2000. Jadi saat itu Museum Sulawesi Tengah menyelenggarakan sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah dari pameran warisan kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, ini salah satu peta yang disepakati oleh berbagai ahli. Jadi kalau ada mungkin informasi baru ya boleh saja peta ini direvisi seperti itu. Tapi sampai saat ini peta ini masih disepakati oleh para ahli sejarah Islam, sosiologi Islam, arkeologi Islam untuk dipelajari. Nah, kita bisa lihat bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara dari abad 13 sampai ke abad 18. Nah, kalau kita lihat jalurnya, tanda panahnya, itu awalnya datang dari wilayah Sumatera, ya, dari Sumatera, dari Aceh dan Sumatera Utara, ya. Kalau tidak salah, kalau di Sumatera Utara wilayah yang awal-awal Islam, bukti peninggalannya itu di Barus, ya. Ada tadi nih dari Sumatera Utara. Kemudian itu menyebar ke Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, hingga ke wilayah Raja Ampat, ya, Raja Ampat yang terkenal dengan wilayah objek wisata lautnya. Di sana kalau tidak salah ada makam tua seorang yang
telah beragama Islam. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan di Sulawesi Tengah, ini harus kita pahami, harus kita mengerti ya tentang sentra-sentra penyebaran Islam di Nusantara. Nah, ini dari berbagai referensi yang sudah kami kumpulkan tentang sejarah Islam Indonesia. Ini sudah saya press, yaitu abad ke-15 hingga abad ke-18 Masehi terdapat 4 pusat kerajaan Islam yang besar di Nusantara. Jadi bukan hanya 4 ini ya, bukan hanya 4, tapi kami hanya mengambil 4 betul-betul yang mempunyai wilayah atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat di Indonesia dari berbagai periode. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai dan Aceh, itu satu zaman mereka. Kemudian yang kedua Ternate Tidore, ya. Yang ketiga Demak, Mataram, Banten. Nah, ini ada teman-teman adik-adik dari Karawang tadi ya. Nah, nanti kita bisa buktikan bagaimana ya persentuhan ya keempat pusat kekuasaan kerajaan Islam itu dengan seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Kemudian yang keempat adalah kerajaan Bugis Makassar. Nah, ini kerajaan Bugis Makassar ini ada banyak sekali kerajaannya. Kalau di Makassar terkenal dengan Kuatalo, kalau di Bugis terkenal dengan Bosowa. Kalau kenal perusahaan besar Bosowa itu sebenarnya punya catatan sejarah ya, latar belakang sejarah. Bosowa singkatan Bone Sopeng Wajo, atau dalam bahasa Bugis disebut Telu Pecoe ya, 3 kerajaan Bugis yang besar. Oke. Kemudian penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi, termasuk wilayah Sulawesi Tengah maksud saya, ini agak kurang ketikannya, itu tidak terlepas dari pengaruh 4 pusat kekuasaan kerajaan Islam tersebut yang telah saya bacakan di atas. Nah, ini yang masih sangat kurang penelitiannya, masih sangat kurang referensinya yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Vivi. Misalnya kita mengetahui di Kota Palu itu ada pengaruh dari Sumatera, tetapi bukti-bukti menunjang itu masih sangat kurang ya, sangat kurang. Apalagi yang daerah lain ya, yang 3 ini masih sangat kurang juga dibicarakan. Bagaimana Islam itu masuk dari Ternate, Tidore, dari Demak, Mataram, Banten. Apakah memang ada peninggalan pengaruh Demak, Mataram, Banten di Sulawesi Tengah? Itu belum pernah dibicarakan. Nah, nanti di presentasi saya ini akan saya berikan contoh ya peninggalan beberapa peninggalan itu. Kemudian Bugis Makassar. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini saya cuplik salah satu, banyak sekali ya para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri yang meneliti tentang sosiologi atau sejarah sosial maupun sejarah kebudayaan atau arkeologi, arsitektur ya di Sulawesi Tengah. Saya kutip salah satunya yang sangat bersentuhan dengan topik kita hari ini. Nah, menurut Gloria J. Davis, ini yang penelitiannya dirilis tahun 1976, dia adalah seorang antropolog dari Amerika Serikat. Di pertengahan abad ke-16 Masehi atau tahun 1500-an, agama Islam sangat akrab dengan penduduk di pusat perdagangan di bagian tengah Pulau Sulawesi. Nah, sekalipun resmi penerimaan Islam di Sulawesi Tengah dimulai tahun 1602. Jadi di bukunya Gloria J. Davis ini sudah ditulis sekalipun secara resmi pemerintahan Islam di Sulawesi Tengah dimulai tahun 1602. Oke. Nanti kita bisa lihat salah satu contohnya, kita cross check di zaman siapa kira-kira di Sulawesi Tengah, di zaman kerajaan atau mana saja ya, salah satunya yang cocok dengan pendapat Gloria J. Davis ini. Nah, kemudian salah satu sumber juga sumber tertulis pada tahun 1680 terdapat laporan ya bahwa Jan Franson, seorang Belanda, diutus dari Ternate untuk menemui
Raja Parigi Magau Ma'ruf untuk urusan perdagangan dan pajak. Nah, berarti kalau kita lihat dari nama Raja Parigi ini, Parigi adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Tengah yang berdiri memang di masa awal-awal Islam di Sulawesi Tengah. Kita lihat dari namanya Ma'ruf berarti sudah bercirikan Islam. Itulah salah satu buktinya ya. Dan yang menarik di sini sudah dijelaskan diutus dari Ternate ya, dari Ternate. Oke, kita lanjut. Nah, di seluruh Nusantara kita melihat contoh peninggalan arkeologi Islam. Jadi adik-adik dari daerah manapun di Indonesia yang tadi 20 orang ini sudah berkenalan tadi, di daerahnya pasti ada yang akan saya bacakan ini contoh peninggalan arkeologi Islam. Ya kalau masih kurang boleh ditambahkan ya, kita bisa diskusi sebentar. Pertama ada makam, ada kubur. Nah ini juga kadang di masyarakat ya banyak yang belum paham kata makam dan kata kubur ya. Kemudian ada masjid ya. Kemudian ada bangunan itu bisa terdiri dari istana ya, rumah, perpustakaan, gudang ya. Gudang ini macam-macam, ada gudang misalnya untuk logistik maupun arsenal ya, gudang senjata kalau tidak salah, amunisi. Ada benteng atau fort, ada bandar dan pelabuhan. Nah, sebagian besar kota-kota di Indonesia sekarang ini itu bekas dari bandar atau masih jadi bandar atau pelabuhan yang sudah ada sejak zaman kerajaan, baik itu dari zaman kerajaan yang berciri Hindu, Buddha maupun sampai kepada kerajaan Islam sampai zaman merdeka. Banyak sekali bukti-bukti tentang itu, apalagi di wilayah Sumatera ya. Kemudian kolam pemandian, petirtaan. Ini di Jawa banyaknya. Salah satunya masih sempat yang sudah dipugar di Keraton Jogja ya, petirtaan. Senjata ya, banyak senjata, baik itu senjata yang sifatnya masih tradisional maupun yang sudah menggunakan senjata api ya. Di setiap kerajaan pasti punya peninggalan senjata. Prasasti, naskah kuno, mata uang, teknologi dan peralatan hidup. Kemudian pemukiman atau kota tua. Sedikit saya singgung tentang naskah kuno. Misalnya kalau kita menyinggung naskah kuno Melayu, bahkan ahli-ahli dari Malaysia, dari Singapura, dari Patani, Thailand Selatan yang Melayu, kemudian di Filipina Selatan juga yang Melayu, sebagian besar kalau memperdalam studi tentang naskah kuno tentang Islam itu rujukannya banyak ke kita, ke Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Mungkin kita sudah langsung masuk ke contoh ya peninggalan yang ada di Sulawesi Tengah. Mungkin adik-adik dari daerah lain bisa membandingkan nih seperti di daerahnya, oh sama gitu, mirip ya. Oke. Ya. Nah ini salah satu contoh jejak awal Islam di Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Saya barusan kembali dari wilayah Banggai seperti saya jelaskan tadi, dan ini masih sudah bertahun-tahun ya kita penelitian di sana. Salah satu yang menarik yang memang yang sangat pantas kita dibicarakan dalam modul Nusantara ini adalah situs Benteng Mendono di Kabupaten Banggai. Nah, yang menariknya di situs ini terdapat salah satu makam penyiar agama Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Jalani Al-Husaini, yang menurut sumber lokal yang diduga melaksanakan syiar Islam pada abad ke-15. Terakhir saya ke situs ini belum lama ini, pemerintah daerah Kabupaten Banggai sudah menancapkan papan nama dengan angka tahun 1450. Nah, kalau kita di ilmu arkeologi, sumber lokal ini harus dibuktikan ya, harus dibuktikan nanti dengan penelitian yang mendalam. Salah satunya adalah dengan cara ekskavasi, misalnya penggalian terhadap situs ini. Kalau kita menemukan temuan yang sejaman dengan sumber lokal, berarti bisa dibuktikan ya. Tapi paling tidak menarik di sini ada beberapa kata kunci. Mendono itu bahasa Jawa, ada pengaruh Jawanya ya, ada pengaruh Jawanya. Nah,
dan bahkan di silsilah raja-raja banggai yang sudah dirilis secara internasional, ya, diterbitkan di Eropa. Raja Banggai pertama itu bergelar Mumbu Doi Jawa, ya, kalau dalam bahasa Saluan adalah raja dari Jawa, namanya Adi Cakra atau Adi Cokro. Saya lihat cuma mohon maaf saya tidak sempat menampilkan silsilahnya di sini, mungkin kita bisa diskusi. Hubungannya dengan Sultan Banten, ya, Sultan Banten. Ya, ini kesempatan nih teman-teman dari Banten, dari Karawang, ya, dari Jawa Barat khususnya, ya, bisa memperdalam ini. Apa hubungannya Kerajaan Banten dengan Kerajaan Banggai di Sulawesi Tengah? Inilah contoh yang bukti contoh yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut. Oke, nah teman-teman peserta Modul Nusantara, kalau tadi kita melihat contoh dari Kabupaten Banggai, jadi di Sulawesi Tengah itu kalau sekarang ini ada 13 kabupaten, 1 kota. Nah, salah satunya yang tua itu yang berasal dari nama kerajaan adalah Kabupaten Banggai. Nah, sekarang itu mekar jadi 3. Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Tapi istana rajanya itu ada di Banggai Laut. Oke. Nah, kita melihat contoh di kerajaan lain yang bercirikan Islam di Sulawesi Tengah. Kita ke Kabupaten Parigi Motong, ya. Sini ada papan nama, ya, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Ya, kalau kita dari Kota Palu sekitar 70 kiloan, ya, ke arah timur Kota Palu, 2 jam, ya. Ditempuh dengan jalan darat. Nah, apa yang menarik, ya, tentang bukti sejarah awal Islam di Sulawesi Tengah yang ada di Parigi Mpu. Oke, nah salah satunya adalah nisan. Kalau dalam arkeologi Islam itu nisan yang bertipe Sumatera, ya. Ini banyak di Aceh, ya, seperti ini, ya. Kalau kita studi tentang bentuk-bentuk nisan yang seperti ini banyak di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Mungkin juga teman-teman dari Jambi. Saya belum pernah ke Jambi, kalau Bengkulu sudah, ya. Kalau Bengkulu sudah, ya. Nah, ini kami sebut umumnya tipe Sumatera. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa Islam di Sulawesi juga ada, ya, pengaruh dari berbagai wilayah, ya. Nah, jadi di masa lalu itu bukan hanya para mubalik itu membawa ajaran Islam, tapi juga bersosialisasi dengan masyarakat lain. Kemudian kita lanjut ke salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang punya bukti yang tua, ya. Nah, ini, ya, bentuk nisan kubur di kawasan pekuburan Kerajaan Banawa atau Raja Banawa di Gunung Bale, di Kota Donggala. Nah, di Kota Donggala saya tidak lengkapi di sini. Kabupaten Donggala salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang diambil dari nama kerajaan, ya. Dulu ada nama Kerajaan Donggala atau Kerajaan Banawa. Nah, di sini ada 2 bukti nisan tua yang berhubungan dengan penyebaran Islam yang saya sudah jelaskan di peta yang di awal-awal tadi. Ada 2 yang ditemukan, ya, bukti persentuhan antar kerajaan Islam di masa lalu. Yang sebelah kiri yang lebar itu disebut juga tipe Sumatera yang kurang lebih sama dengan yang ada di Parigi. Dan yang sebelah kanan adalah tipe Gada, ya, tipe Gada. Ini banyak ditemukan di di Jawa, ya, terutama di Jawa. Nah, ini butuh penelitian mendalam, ya, teman-teman Modul Nusantara. Masih dibutuhkan penelitian mendalam. Apakah pengaruh ini memang langsung dari Sumatera atau misalnya juga ada percampuran antara, maksud saya begini, utamanya ulama-ulama dari Sumatera kan tidak langsung ke Sulawesi. Misalnya mereka bermukim dulu di Jawa, Kalimantan, baru. Jadi sehingga kalau kita melihat peninggalan ini kan ini sudah ada percampuran, ya, seperti itu. Oke.
Kemudian kita lanjut contoh yang lain. Ya. Nah ini dia. Oke. Yang sebelah kiri kita di Kota Palu sekarang. Jadi peninggalan yang ada di Kota Palu. Ya. Kalau kita lihat dari periode penerimaan ajaran Islam di Sulawesi Tengah, wilayah Kota Palu, khususnya Kota Palu, Lembah Palu ini itu lebih duluan wilayah Banggai, menerima Islam daripada beberapa kerajaan di Lembah Palu. Itu jedanya itu hampir 200 tahun ya, sekitar 100 tahun lebih. Karena dari beberapa catatan Islam yang masuk ke Lembah Palu itu di pertengahan abad 17. Nah, sementara tadi kalau kita lihat bukti arkeologisnya di Banggai sudah ada sekitar abad 15 ya. Berarti sudah sekitar hampir 200 tahun. Nah, di Kota Palu itu di sebuah kelurahan yang namanya Kelurahan Lere terdapat kompleks makam Dato Karama namanya ya. Nah, di situ dimakamkan seorang mubalik berasal dari Sumatera Barat. Nah, ya, Sumatera Barat. Yang bergelar Dato Karama. Namanya Syekh Abdul Raki ya. Nah, kalau informasi asalnya sendiri ada yang mengatakan dari Bukit Tinggi, ada yang mengatakan dari Padang Panjang. Nah, juga beberapa tulisan teman-teman yang di IAIN, di UNTAD, sudah banyak tulisan tentang Dato Karama ini. Ternyata beliau sempat ke Johor atau ke Malaysia, dan tidak langsung ke Palu, malah ada yang mengatakan sempat ke Kalimantan. Nah ini kita perlu ya interdisiplin ilmu untuk mempelajari sebanyak-banyaknya ya tentang sejarah perkembangannya. Nah di sebelah kanan adalah foto Raja Palu Nisan ya, kubur atau dengan nisan Raja Palu pertama di Kelurahan Besusu, makam Puenggare. Kalau kita melihat ini terbuat dari kayu, ya terbuat dari kayu. Yang tadi di Donggala itu terbuat dari batu. Ini tergolong juga tipe nisan tipe gada, ya tipe gada yang hampir sama dengan di Donggala tadi. Tapi kalau kita lihat dari umurnya lebih lebih tua, ya agak lebih tua yang ada di Donggala. Ini terbuat dari kayu. Tapi kalau bentuk nisannya disebut juga tipe gada. Ya. Dan di masa Raja Palu pertama inilah Syekh Abdul Raki ya dari Sumatera Barat itu pertama kali menyebarkan Islam di Lembah Palu. Oke. Kemudian contoh lain setelah makam kita melihat bangunan masjid ya, salah satu yang terkenal di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi teman-teman Nusantara, sebenarnya kalau kita bicara masjid tua di Sulawesi Tengah itu banyak sekali, tapi ini yang paling tidak sudah mempunyai informasi yang cukup lengkap dan bersentuhan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, Masjid Tua Una-Una ini ya dibangun di awal abad 20 ya oleh kerabat kerajaan di Pulau Una-Una. Jadi Pulau Una-Una ini ada gunung yang terkenal yang masih aktif namanya Gunung Colo meletus tahun 83. Dan Pulau Una-Una ini juga salah satu destinasi wisata alam dan sejarah yang terkenal di Indonesia. Jadi banyak kalau khususnya wisata diving ya di wilayah inilah ya di Togean dan Una-Una. Tapi apa menariknya bangunan ini dengan sejarah Islam di Indonesia? Nah ternyata masjid ini pengresmiannya itu dilakukan oleh Bapak Hos Cokroaminoto, ya guru dari Bung Karno, sekaligus mertua dari Bung Karno. Jadi Hos Cokroaminoto singkat dari Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi beliaulah yang meresmikan penggunaan masjid ini pada tahun 1916 ya, seperti itu yang informasinya. Dan sekarang ini masjid ini sudah menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi di Indonesia. Nah, Masjid Tua Bungku, ya Masjid Tua Bungku. Ini juga sudah ada dalam buku masjid-masjid kuno di Indonesia, ya. Kalau kita ada
ada di nanti ke perpustakaan kampusnya, mungkin mengoleksi buku-buku tentang masjid tua. Masjid ini sudah juga ada di dalamnya. Nah, yang menariknya arsitek yang membangun Masjid Tua Bungku ini adalah orang Cina yang bernama Aweng kalau tidak salah, ya. Sehingga ada persentuhan bentuk-bentuk arsitektur Cina dalam eksterior maupun interiornya, ya, di Masjid Tua Bungku ini, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Sudah tadi makam, masjid, sekarang oke, kita lihat. Oh, benteng, ya, benteng. Nah, di Kabupaten Bangga, ya, di wilayah Nambo, ya, itu masih terdapat reruntuhan benteng Konambota. Ini sangat berhubungan dengan di zaman abad 14 sampai ke awal 20 itu masih banyak bajak laut, ya, yang mengambil keuntungan dari pelayaran, dan juga benteng ini menjadi salah satu sasaran dari para bajak laut. Salah satunya berasal dari daerah Tobelo. Jadi kalau kita mengumpulkan sejarah sosial di wilayah Kabupaten Banggai, selalu mereka bercerita tentang masa lalu mereka sering berperang dengan bajak laut dari Tobelo. Itu wilayah Maluku Utara sekarang. Nah, benteng ini juga menjadi saksi dari bagaimana kaum kolonial, ya, Eropa, terutama Portugis, Belanda, Spanyol, ya, ingin menguasai wilayah timur wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Ini jadi hancur leburlah benteng ini. Tapi untuk seorang arkeolog ini menjadi bukti yang sangat nyata bagaimana sejarah panjang perjalanan bangsa kita dalam melawan kolonial. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga contoh benteng yang masih, kalau ini masih agak utuh, benteng Raja Ambulang, ya. Raja Ambulang ini adalah salah satu Raja Banggai, cucu dari Raja Banggai yang pertama tadi, ya, ada Adi Cokro yang dari Jawa itu. Ya, ini salah. Jadi di zaman dahulu sudah mencerminkan nilai demokratis dalam pemerintahan. Jadi raja itu tidak hanya berasal dari satu wilayah kerajaan, tapi di mana raja itu berasal itu menjadi pusat kerajaan, ya. Oke, jadi sudah tidak lagi sentralisasi, sudah tidak ada zaman itu. Kemudian contoh yang lain tentang arkeologi Islam, kalau tadi kita bicara tentang cagar budaya yang ada di luar museum, tapi informasinya harus ada di museum. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh peninggalan Islam di Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan kerajaan lain di Indonesia, tapi yang menjadi koleksi museum. Nah, contohnya adalah ini, ya, naskah kuno, ya. Naskah kuno. Nah, ini, ya. Contoh tinggalan naskah kuno yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah Al-Quran tulisan tangan, ya, tulisan tangan. Dan Al-Quran ini sudah keliling Indonesia, ya. Kalau ada MTQ nasional, ya, Al-Quran ini akan dibawa keliling ke Indonesia dan dipamerkan menjadi bagian dari sejarah awal Islam di Indonesia. Dari tulisan yang ada di halaman belakang Al-Quran ini yang sudah agak sulit dibaca, tetapi masih bisa lah. Sudah jelas Al-Quran ini ditulis oleh ulama dari Sumatera. Cuma kita belum tahu dari Sumatera mana, ya, teman-teman dari Sumatera. Jadi kalau mau berkunjung langsung ke museum nanti bisa lihat langsung. Siapa tahu ada yang kenal, oh ini mungkin dari daerah Aceh, ini dari daerah Barus, ini dari daerah Minang, ya, seperti itu. Tapi kalau tidak salah, ya, ada tulisan Tengku, ya, dari nama penulisnya ada Tengku di salah satu tulisannya, tapi kita tidak tahu Tengku siapa, ya. Seingat saya kalau gelar Tengku itu, ya, di Sumatera mungkin seorang ulama, ya, mungkin teman-teman dari Sumatera kita bisa share sebentar. Nah, sebelah kanan adalah contoh tinggalan naskah kuno yang berhuruf Lontara Bugis, ya, Lontara Bugis. Jadi hurufnya Lontara, tapi bisa saja berbahasa Bugis, bisa saja berbahasa Makassar, bisa saja berbahasa
Mandar. Jadi oke. Nah, salah satu isi dari naskah kunut yang berhuruf lontara ini berisi tentang syariat, tentang hakikat, metode pengobatan tradisional dan lain-lain. Ya. Jadi ini masih sangat bermanfaat untuk dipelajari. Bahkan beberapa komunitas keluarga di Pulau Sulawesi masih menggunakan isi buku ini sebagai rujukan untuk pengobatan metode pengobatan tradisional. Oke. Saya pernah berkunjung ke Kepulauan Riau di Pulau Penyengat dan di sana memang jelas Raja Ali Haji ya yang terkenal dengan Gudang 12 itu adalah keturunan dari Sulawesi. Saya baca bukunya Tufat Al-Nafis kalau tidak salah. Oke. Kemudian tidak lama lagi ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini naskah Kutika ya. Teman-teman menulis Nusantara dari seluruh Indonesia. Ini bukti persentuhan sejarah yang akarnya dari prasejarah. Mungkin seandainya kalau nanti berkunjung museum, saya akan bisa menjelaskan sejarah perkembangan kebudayaan di Sulawesi, ya bahkan di Indonesia itu dari zaman prasejarah hingga sekarang. Terutama teman dari Batak tadi kalau tidak salah, teman dari Batak. Nanti saya bisa buktikan kalau karena di luar dari tema ini, kalau kita bicara prasejarah, suku Batak sangat berhubungan erat dengan suku-suku tua yang juga punya kebudayaan megalitik di Sulawesi Tengah. Ya, tapi temanya bukan itu. Tapi yang saya mau bilang, bahan kulit kayu yang digunakan dalam masa kerajaan Islam ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Itu maksud saya ya. Nah, di zaman Islam, kain kulit kayu ini digunakan untuk naskah Kutika. Kalau di Jawa Barat, kain kulit kayu itu digunakan untuk tulisan Al-Quran. Ya, penulisan buku Al-Quran. Saya sempat lihat di Museum Sri Baduga Bandung, kemudian di wilayah Cianjur, Ciamis, teman saya di Bandung itu masih mempraktekkan cara pembuatan kain kulit kayu menurut tradisi suku Sunda, ya kalau tidak salah Ponsaeh ya dalam bahasa Sunda namanya. Oke, nanti teman-teman Jawa Barat bisa share informasi ini. Kemudian berikut contoh tentang mata uang. Nah ini jelas ada pengaruh Arabnya, ada pengaruh Jawanya ini ya, mata uang yang salah satu ditemukan di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, kemudian berikut, ini yang saya perhatikan ini Al-Quran, naskah Kutika tadi, mata uang itu ada di museum ya, koleksi museum. Nah ini namanya Meriam Lela ya, Meriam Lela. Meriam kecil ya, meriam genggam ya, panjangnya hanya sekitar 20 cm, ada 30. Nah, kenapa disebut meriam lela? Karena ini ada pengaruh dari Jazirah Arab ya, juga dari Persia. Dari kata Laila atau Leila menjadi meriam lela, karena juga di Sulawesi Tengah terbukti ada pengaruh Ottoman Turki ya, ada beberapa pengaruh Ottoman Turki di beberapa kerajaan di Sulawesi Tengah. Nah, ini bentuk peninggalannya dalam bentuk senjata. Oke. Kemudian ya, oke. Nah, penutup singkat saja, dan ini mungkin menjadi pemantik dalam diskusi kita. Ya, salah satu tema yang kita bisa diskusikan, yaitu sejarah perkembangan Islam tidak hanya mewariskan ajaran yang bernilai syariat, ya, tarikat dan hakikat, tetapi juga mewariskan peninggalan Islam dalam bentuk cagar budaya, ya, seperti saya contohkan tadi, ada benteng, ada makam dan lain-lain. Dan warisan budaya tak benda, apa itu? Itu berupa nilai-nilai budaya yang bernafaskan Islam hingga saat ini, ya, masih dipraktekkan. Di Bengkulu ada tabot ya di Bengkulu. Ya. Di Aceh ada macam-macam kalau kuliner dalam Ramadan itu paling jelas. Ada juga kalau di bulan Muharram ada buat bubur. Di Cirebon, di Karawang, saya ingat saya. Mungkin teman-teman dari universitas apa tadi di Karawang itu? Kita bisa Perbangsa, Pak. Ya, apa Bu, Ivi?
Universitas Singapura Bangsa, Oh, Karawang. Singa Perbangsa. Ya, oke. Teman-teman dari Karawang, karena ada temuan yang sangat tua di wilayah Karawang yang berhubungan dengan arkeologi Islam. Oke, saya kira itu dari saya, Ibu Vivi. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Iksam M.Hum atas materi yang sangat luar biasa ya Pak. Jadi ini sangat-sangat menambah informasi dan ilmu kami mengenai perkembangan Islam di Sulawesi Tengah. Karena untuk kegiatan kemarin kami Kebinekaan 1, jujur informasinya masih sangat sedikit. Karena kami juga hanya melihat dan mendapatkan informasi melalui beberapa sumber di Google. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu langsung dengan Bapak Iksam. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak, terima kasih tak terhingga. Selanjutnya adik-adik mahasiswa. Nah, hari ini silakan waktunya kita untuk berdiskusi langsung dengan Pak Iksam. Jika ada yang kalian mau tanyakan langsung ke Bapak terkait kegiatan kita hari ini, yaitu tentang diskusi membahas langsung mengenai perkembangan Islam di Sulawesi Tengah dengan narasumber Bapak Dr. Andus Iksam M.Hum. Nah, silakan adik-adik. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, persilakan. Ibu izin bertanya. Siapa yang tadi Ibu angkat tangannya, Dek? Nurlaili Hidayah. Oke, silakan. Nurlaili Hidayah. Silakan Nurlaili. Sebelumnya saya ingin tahu Pak, apa sih barang pertama yang ada di museum dan pada tahun berapa barang tersebut ditemukan? Tuh, mungkin cukup. Makasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak? Apakah pertanyaannya semua ditampung dulu atau langsung dijawab Pak? Ditampung dulu ya Pak? Ya mungkin ditampung dulu Bu Vivi. Bagaimana Pak? Ya, mungkin ditampung dulu sampai Oke. berapa gitu ya. Siap. Oke, selanjutnya Ibu persilakan kepada Endang Sutra. Oke, Assalamualaikum Pak. Ini kan terkait perkembangan masuknya Islam di Sulawesi Tengah Pak. Jadi saya ada yang mengganjal gitu. Kalau dari ada masalah perdagangan dari antar provinsi atau negara, apakah ada salah satu masuknya Islam itu berkaitan dengan adanya ajaran dari Wali Songo, Pak? Misalnya dari Wali Songo, dari yang kita tahu ulama-ulama besar di Pulau Jawa, adakah yang masuk ke dalam Sulawesi, Pak? Mungkin itu saja yang ingin saya tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Endang. Oke, saya persilakan selanjutnya kepada Muhammad. Silakan Muhammad. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya karena saya juga penasaran. Apa sih Pak arti penting mempelajari dan mengetahui arkeologi Islam? Terima kasih Pak. Luar biasa. Oke. Selanjutnya Ibu persilakan Mufti Kamila. Silakan Mufti. Mufti, silakan. Oke, karena Mufti no respon, Ibu next ya. Ke Aliana Narulita. Silakan Aliana. Baik, terima kasih Ibu. Bapak, saya ingin bertanya Pak, dari sekian banyaknya bukti perkembangan Islam di Sulawesi Tengah, menurut Bapak yang mana sih Pak yang paling penting atau unik Pak? Sekian dari saya. Oke. Selanjutnya, Erika. Sebelumnya terima kasih Bu. Pak Iksam, saya izin bertanya ya Pak sebelumnya. Tadi kan dijelaskan ya Pak perihal masuknya Islam ke Lembah Palu tadi ya.
tadi kan disebutkan bahwa ada yang bernama Abdullah Haraki atau diberi gelar itu Dato Karama. Nah, Dato Karama itu menyebarkan Islam itu dengan dakwah yang seperti apa ya Pak? Ataukah sama dengan dakwah-dakwah yang disebarkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa atau dengan metodenya sendiri? Nah, selain itu saya juga mau bertanya Pak. Tadi kan Dato Karama itu kan disebutkan bahwa datangnya itu kan tadi dari Minangkabau ya atau Padang Panjang. Nah, ada nggak sih Pak bentuk aslinya gitu? Maksudnya ada peninggalan asli dari Dato Karama itu yang benar-benar bukan hanya mitos saja bahwa kedatangan Dato Karama ke Lembah Palu. Sebelumnya terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya luar biasa. Kemudian siapa nih? Samsul Ma'arif. Silakan Samsul. Baik, Ibu, terima kasih. Saya izin masuk. Ya. Jadi gini Pak, kan kalau di SMA itu kan dikasih tahu ya tujuan sejarah itu biar ngelihat dampak yang ditinggalkan pada masa lalu. Nah, menurut Bapak, kita sebagai mahasiswa, apakah masih harus mempelajari sejarah? Nah, terus seberapa penting sih Pak mempelajari sejarah ini? Cukup dari saya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Ibu, karena memang cuma tinggal terakhir satu orang lagi yang belum Ibu sebutkan atas nama Vina, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, kita kan sebagai generasi muda gitu ingin menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah Islam gitu. Tapi biasanya gitu peninggalan-peninggalan tersebut tuh dimasukkan ke museum gitu Pak. Gimana caranya kita sebagai generasi muda bisa ikut menjaga dan melestarikannya? Terima kasih Pak. Oke. Oke Pak, ini mahasiswanya ternyata ini sekali Pak, sangat-sangat apa ya namanya? Impresif sekali, makanya banyak sekali Pak yang bertanya mengenai perkembangan Islam di Sulawesi Tengah Pak. Jadi ya Pak, baik. Yang saya bacakan dulu ya Pak. Ya boleh. Silakan Bu. Ya, jadi Pak ada mahasiswa Nurlaili Hidayah ini menanyakan Pak. Jadi sebenarnya Pak barang pertama dan yang ada di Museum Sulawesi Tengah itu apa Pak? Kemudian tahun berapa? Barang pertama yang ada di ada di Museum Sulawesi Tengah Pak. Oke. Baik. Jadi nanti mudah-mudahan ya saya doakan para peserta Modul Nusantara ini bisa berkunjung langsung ke Sulawesi Tengah. Amin Pak, semoga PPKM turun di tanggal 20 September pengumumannya Pak. Oke. Supaya kita bisa lebih dengan mudah ya memahami ya memang kalau paling bagus kita dengar, kita lihat ya, itu lebih bagus lagi ya. Paling tidak diskusi kita hari ini menjadi modal besar ya, nanti kalau teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia akan berkunjung ke Lembah Palu khususnya. Jadi tipe museum itu ada beberapa macam ya. Ada museum khusus, ada museum situs, ada museum umum ya. Jadi Museum Sulawesi Tengah itu tergolong museum umum ya, karena mengoleksi 10 jenis koleksi yang berhubungan dengan 10 jenis ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi ada pertama koleksi geologika ya, berhubungan dengan ilmu geologi. Ada koleksi biologika ya, berhubungan dengan ilmu biologi. Ada koleksi etnografika yang berhubungan dengan semua hal peninggalan suku-suku bangsa ya. Nah, kemudian yang keempat ada koleksi arkeologika. Nah, yang kelima ada koleksi historika yang berhubungan dengan sejarah. Ini baru 5. Berarti di museum bukan hanya tentang sejarah ya. Kita bicara tentang iptek, sains,
itu kami di museum belajar bagaimana sejarah alam yang berhubungan dengan geologi, ya. Kemudian fisika kita belajar, kimia kita belajar. Yang keenam filologika, ya. Kemudian ada ketujuh numismatik, yang kedelapan keramik, terus yang ada satu yang saya lupa ya, seni dan teknologika. Nah itu yang terakhir. Nah koleksi teknologika di museum itu mengkoleksi salah satu jenis teknologi yang dianggap dipakai di masyarakat dari awal hingga perkembangannya. Misalnya ada museum khusus tentang museum komputer. Itu bagaimana dipelajari atau dipajang komputer dari masa awal penemuannya di dunia hingga komputer yang canggih hingga detik ini. Nah, itu bisa kita dapatkan di museum. Nah, sehingga itu museum menjadi apa ya, teman-teman? Menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi not only history, ya. Not only prehistory, ya. All about science, ya. All about science, all about knowledge. Can you see in museum, ya, seperti itu. Ya. Jadi mungkin kesempatan saya sebagai seorang tim ahli cagar budaya di Indonesia menjelaskan kepada masyarakat paradigma museum itu sangat menyeramkan di masa lalu, ya. Banyak masyarakat menganggap wah itu museum seram, ya. Paling kita hanya bicara sejarah gitu. Paling lihat benda-benda kuno, padahal ternyata tidak, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, 10 jenis koleksi itu kami pelajari, ya, melalui kuratornya masing-masing. Hanya memang di Indonesia awalnya isi museum itu didominasi dengan koleksi prasejarah dan sejarah, gitu ya. Itu teman-teman. Nah, jadi nanti misalnya kalau siapa dari teman-teman yang ada ahli burung, dia bisa mendirikan museum khusus tentang perkembangan burung di wilayahnya, gitu. Ahli pertanian bisa, ya, seperti itu ya. Ya, jadi itu. Jadi itu saya jelaskan, jenis museum di Sulawesi Tengah adalah museum umum. Nah, koleksi pertama atau kalau kita bicara periode koleksi tertua, kayaknya tadi ada nih, saya sama pertanyaannya, ya, koleksi apa yang menjadi ikon, ada yang tanya, yang paling unik ya. Pertanyaan nomor berapa tadi Bu Vivi? Itu yang paling ya, unik. Pertanyaan nomor 3 Pak dari Eliana. Jadi ya sekalian saya jawab ini. Ya, boleh Pak. Sekalian saya jawab Pak. Ya. Salah satu koleksi yang paling unik atau yang paling tua yang kami koleksi di Museum Sulawesi Tengah adalah fosil rahang gajah purba Sulawesi. Nah, kalau kita belajar biologi sekarang, teman-teman, tidak ada gajah di Sulawesi. Yang ada sekarang hanya tinggal gajah di Sumatera, ya. Nah, padahal di masa lalu kita sekarang bicara ilmu tentang bukan arkeologi tapi ilmu geologi yang saya jelaskan sekaligus ilmu biologi. Nah, di Lembah Napu, ya, di Lembah Napu sekitar 100 kilo ke arah selatan dari Kota Palu yang terkenal dengan megalitik Lorelindo, itu ditemukan fosil geraham atau rahang gajah sebelah kanan yang berumur 1 juta tahun lebih, ya. Itu sudah diinformasi melalui lab, ya, laboratorium. Sehingga bisa menjelaskan bahwa gajah pernah hidup di Sulawesi, ya. Di dalam ilmu biologi itu dijelaskan bahwa gajah yang hidup di Sulawesi termasuk tergolong dari segi ukurannya, ya, tergolong gajah kerdil. Kalau kita bandingkan dengan gajah di Sumatera sekarang dia lebih kecil lagi. Nah, gajah di Sumatera lebih kecil lagi daripada gajah Afrika. Begitu kira-kira, Bu, ya, Ibu, teman-teman yang bertanya, ya. Jadi salah satu yang paling unik atau yang paling pertama yang kami koleksi adalah fosil gajah. Nah, jadi sehingga disebut gajah kerdil dari Sulawesi. Nah, di museum sekaligus mungkin kalau ada teman-teman yang tadi apa gunanya bicara sejarah. Nah, di museum kita mempelajari sejarah bukan hanya sejarah kebudayaan, ya. Bukan sejarah kebudayaan. Jadi ini yang saya bilang tadi bersentuhan dengan ilmu-ilmu eksak, terutama biologi, geologi dan kimia, fisika. Di museum kita bisa mempelajari pertama sejarah alam yang saya jelaskan tadi, penemuan atau koleksi fosil gajah itu berbicara tentang sejarah alam. Nah,
Di museum kita juga bicara tentang sejarah kebudayaan. Nah, bukti tertua dari sejarah kebudayaan yang ada kami koleksi di Sulawesi Tengah adalah patung-patung megalitik yang umurnya itu ribuan tahun. Dan bahkan beberapa situs atau beberapa temuan yang ada di Taman Nasional Lorelindo itu digolongkan salah satu megalitik yang tertua di dunia, ya. Sehingga saya langsung ya di tahun 2019 lalu mewakili Indonesia. Jadi ingat teman-teman, mewakili Indonesia presentasi di UNESCO tahun 2019 di UNESCO dalam rangka pengusulan landscape budaya Lorelindo akan diusulkan oleh Indonesia menjadi World Heritage, warisan dunia. Jadi kita harus berbangga, ya. Waktu itu kami bersama-sama dengan 9 provinsi lain di Indonesia. Salah satunya Gubernur Sumatera Utara saat itu langsung hadir, ya, mempresentasikan kalau tidak salah tentang beberapa peninggalan budaya di kawasan Danau Toba, ya. Nah, ada saya dengar tadi ada dari teman-teman. Nah itu waktu juga ada dari Kepulauan Riau, ada dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu ya ikon yang paling pertama, yang paling tua, yang paling unik, salah satunya yang sudah mendunia sebagai contoh. Bisa saja nanti kalau ada penelitian tentang sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Tengah, nah itu akan menjadi mendunia juga. Seperti saya jelaskan tadi, kami menemukan indikasi kuat adanya hubungan kehalifaan Osmani Turki, Ottoman, ya. Nah, kalau di Jawa jelas, sudah banyak bukti-bukti, di Sumatera jelas, tapi di Sulawesi Tengah kan masih jarang dibicarakan. Tapi kami menemukan bukti ada hadiah dari Sultan Turki kepada salah satu raja di Sulawesi Tengah, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian pertanyaan lain, Bu Vivi? Ya, Pak. Oke, ini Pak, ada lagi mahasiswa yang bertanya, kira-kira Pak, apakah ada kaitannya dengan masuknya Islam di Sulawesi Tengah ini dengan Wali Songo, Pak? Oke, ya. Ya, pertanyaan dari Endang Sutra. Tadi namanya Endang, ya. Ya. Endang. Sebenarnya bukan, kalau saya ya sempat kuliah Jawa, bukan Endang ya, mungkin betul ya, Endang. Kalau salah tolong dikoreksi. Ya, saya juga punya nama teman Endang. Nah, jadi memang pengaruh, ya, Wali Songo bukan hanya di Jawa, ya, itu saya jelaskan, ya, bukan hanya di Jawa. Khususnya di Indonesia Timur itu jejak Wali Songo sangat banyak ditemukan. Kalaupun tidak sebanyak temuan dalam bentuk benda, dalam bentuk jejak bangunan, tetapi dalam bentuk ajaran, ya, dalam bentuk ajaran hingga detik ini, ya, hingga detik ini ajaran Wali Songo itu tarikatnya, maksud saya tarikatnya itu masih banyak dijumpai di masyarakat di wilayah Indonesia bagian Timur dan juga Sulawesi Tengah. Bahkan ajaran-ajaran khusus seperti doa-doa yang dipraktekkan misalnya oleh salah satu para wali, Sunan Kalijaga misalnya, itu ada di Sulawesi Tengah ada. Tetapi doa-doanya itu sudah digantikan dengan bahasa daerah. Misalnya bahasa daerah Kaili, misalnya seperti itu. Nah, kalau coba tolong dicek salah satu doa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, ingrekso ingwengi kalau tidak salah. Ya, doa dibaca pada saat sebelum kita tidur supaya kita terhindar dari godaan setan. Seperti itu. Itu sampai detik ini beberapa masyarakat di Kaili, ya, khususnya di Kaili yang keturunan dari beberapa kerajaan masih mempraktekkan, tapi dibacakan dalam bahasa Kaili. Saya sangat kaget, ya. Jadi bagus ini pertanyaan bisa membuka wawasan kita tentang Islam di Indonesia. Kadang kita gara-gara tidak mengetahui bahasa daerah, kita menganggap tidak ada hubungannya, ya. Jadi ada sebuah doa ini, saya namanya saya meneliti, jadi saya temukan doa itu, saya salin dalam bahasa Kaili. Begitu saya studi di Pajajaran, ya, saya studi di Pajajaran,
Salah satunya saya mempelajari hal ini. Begitu saya lihat arti dari salah satu doa para wali, termasuk saya jelaskan, saya sangat kaget. Ini saya tahu artinya, saya punya ini doanya. Nah, cuma dalam bahasa Gaeli, Bu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu contoh sekali. Saya juga ke Ternate ya, saya pernah ke Ternate. Saya lihat hukum adatnya, pakai bahasa daerah, pakai bahasa daerah Ternate. Begitu saya suruh terjemahkan, saya minta terjemahkan oleh teman saya yang ahli di sana. Sama dengan hukum adat di wilayah saya. Tuh, begitu juga di Sumatera, saya dikirim dari Bengkulu. Ya, ada teman dari Bengkulu tadi. Saya berapa kali ke Bengkulu. Saya dikirim hukum adat Melayu. Begitu saya baca, ini sama. Nah, inilah kebinekaan kita. Jadi kadang kita karena tidak mengerti, karena tidak paham ya, dengan budaya orang lain kita langsung menjustis bahwa kita we all different kayak begitu. Kita semua berbeda. Padahal tidak. Ada yang menyatukan kita, nilai. Ya, di permukaan itu tampak kita seperti berbeda, ya seperti berbeda karena bahasa. Karena kita tidak mengerti, ya. Nah, itu. Ini kalau saya bahas ini pertanyaan Endang ini agak lama ini ya. Ini satu contoh. Nah, bukan hanya Sunan Kalijaga ya punya contoh yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan Sunan Gunung Jati, ya Sunan Gunung Jati. Setahu saya Sunan Gunung Jati ini beliau adalah mendirikan 2 kerajaan sekaligus, ya di Banten dan di Cirebon. Nah, salah satu dari cucu Sunan Gunung Jati itu kawin nikah dengan salah satu wali, ya wali yang dari Sulawesi. Siapa yang tidak kenal Syekh Yusuf Al-Makassari, ya Al-Makassari. Istri dari Syekh Yusuf Al-Makassari adalah putri dari Sultan Banten. Ayahnya dari Sultan Haji Ageng Tirtayasa kalau tidak salah, ya. Ada bukunya, ya, ada bukunya. Jadi teman-teman dari Jawa Barat boleh cek ini dari dari IAIN, dari Universitas Singa Perbangsa tadi itu bisa dicek bukunya itu terbitan Yayasan Obor kalau tidak salah, ya. Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu beliau itu punya salah satu istrinya adalah anak putri dari Sultan Ageng Tirtayasa yang terkenal itu, yang melawan Belanda. Nah, kalau Sultan Haji anaknya itu kerjasama dengan Belanda. Nah, sejak era setelah pernikahan dari Syekh Yusuf Al-Makassari, keturunannya itu berdarah Sulawesi, ya. Nah, dan tarikatnya kalau saya belajar ajarannya sama yang dipelajari misalnya. Ini juga sangat berhubungan dengan salah satu pertanyaan tadi, dengan metode apa para ulama itu menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Ada yang lebih dahulu syariatnya, ya. Kemudian ada hakikatnya, ada bersamaan, ya, ada bersamaan. Ya, kalau kita bicara syariat hakikat ini orang Aceh ini sudah senyum-senyum ya. Jika ada teman-teman dari Jawa Barat, karena Islam memang harus masuk ke Indonesia seperti itu ya, di zaman lampau. Jadi kesimpulan saya jelas ada pengaruh dari Wali Songo di Sulawesi Tengah. Ini nanti kita bisa bicara banyak tentang itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Jadi Endang sudah paham ya. Jadi ternyata memang ada pengaruh dari Wali Songo di Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Iksam ya. Kemudian selanjutnya ini Pak ada pertanyaan dari mahasiswa atas nama Erika. Dia bertanya bahwa masuknya Islam disebut Dato Karama. Jadi untuk masuknya Islam di Sulawesi Tengah ini kan oleh Dato Karama. Jadi dakwanya itu di Sulawesi Tengah itu seperti apa Pak? Apakah sama dengan Pulau Jawa? Oke, ya. Saya langsung ya, bukan saya jawab ya, kita diskusi. Ya. Oke, sudah saya singgung tadi, setiap ulama, setiap mubalik itu tidak sama metodenya, ya, tidak sama metodenya. Kadang juga di beberapa wilayah, kalau di dunia, bukan saya bilang Indonesia, ya dengan cara penaklukan, ya. Misalnya Mongol itu ditaklukkan dulu, ya. Kalau di Sulawesi Tengah itu dengan cara damai, ya, dengan cara damai. Salah satunya kedatangan Syekh Abdul Raki tadi dari Sumatera Barat. Tapi dari beberapa tulisan teman-teman saya, salah satunya dosen sejarah dari FKIP Untat, ya, Pak Haliadi,
teman saya. Jadi saya, Ibu Eda sama Hali Adi itu satu tim di tim ahli cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah, ya. Nah, jadi kami yang merekomendasikan untuk penetapan cagar budaya di Sulawesi Tengah, ya. Nah, banyak tulisan selain Pak Haliadi yang menjelaskan tentang bagaimana proses Islamisasi, bagaimana rute perjalanan para mubalik ini. Jadi tidak langsung ya ke Sulawesi Tengah, singgah-singgah dulu ya, ada singgah sampai ke Jawa, ke Kalimantan. Kalau di Jawa itu dia salah satunya tempat persinggahannya di Banten pasti, Jawa Tengahnya di Demak, singgah di Demak, Jawa Timur singgah di Gresik, ya, kemudian kalau ke Ampel, kemudian ke Makassar, ke Banjarmasin, dan ke Sulawesi Barat, baru masuk ke Sulawesi Tengah. Nah, metodenya seperti apa? Nah, khusus tentang bagaimana cara Dato Karama ini menyebarkan Islam di Lembah Palu, itu ada cerita rakyatnya yang menariknya hingga menjadi mitos. Dan akhirnya kalau kita telan mentah-mentah, kita bisa sesat, ya, bisa sesat. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Kita sebagai adik-adik sebagai calon pemikir, apalagi nanti menjadi akademisi, menjadi peneliti, harus tetap berpikir secara terstruktur, ya, harus berpikir alamiah, ilmiah maksud saya, harus ilmiah. Nah, ada satu sebuah cerita seperti ini. Waktu Dato Karama berlabuh di salah satu pantai di Kota Palu, kemudian beliau bertemu dengan salah satu petinggi kerajaan Palu yang bernama Poen Jidi, ya, Poen Jidi. Itu gelar. Poe itu satu gelar yang dituakan. Jidi dalam bahasa Keli artinya kidal, ya, kiri, ya, ya seperti itu. Nah, di mitos itu dijelaskan terjadilah pertandingan begitu, ya. Nah, ini harus kita pahami apa sebenarnya terjadi. Terjadi pertandingan menanam pohon cabe kalau bahasa Jawa. Kalau sini pohon rica kalau orang Keli bilang, ya, pohon rica. Sampai duluan tumbuh begitu. Ternyata yang duluan tumbuh itu pohon rica yang ditanam oleh Poen Jidi. Katanya ini Dato Karama juga punya kelebihan sampai Dato Karama dari kata keramat, ya, Dato yang dikeramatkan. Kalau kita bicara kalah menang kita sesat. Oh, kalah Dato Karama, begitu. Ini di masyarakat banyak sekali seperti itu. Jadi kalau bahasa Palu bilang kalau begini, komiu tahu kalah Dato Karama. Jadi kayak seperti ini kan sudah tidak bagus, kita awalnya kita resapi ceritanya. Duluan tumbuh pohon cabai yang ditanam oleh Poen Jidi. Poen Jidi ini belum memeluk Islam, ya, belum memeluk Islam. Daripada pohon cabai yang ditanam oleh Dato Karama. Apa maksudnya dari cerita ini? Maksudnya begini. Terjadi dialog, ya, antara Dato Karama dan Poen Jidi mengenai bagaimana aturan-aturan kehidupan masyarakat Kaili yang berhubungan dengan tata krama, dengan adat. Ternyata dulu sudah ada. Kebaikan itu sudah ada dari zaman prasejarah. Diajar kita bagaimana mengenai Sang Pencipta. Cuma belum mengenal kata Allah, tetapi mengenal Puerilangi artinya penguasa langit, Pueri tanah, penguasa tanah. Jadi orang Kaili atau orang Lore atau Poso atau orang Saluan, Loinang sudah mengenal itu kata Pue. Saya baru pulang dari wilayah Loinang. Cuma belum mengenal kata Allah. Itu ya maksudnya duluan tumbuh. Ya, hakikatnya duluan tumbuh. Cuma syariat Islam belum. Nah, begitu. Bagaimana tidak boleh kita berbohong, tidak boleh mencuri, harus tetap itu menghormati orang tua, leluhur dan lain sudah diajarkan di setiap suku di Indonesia. Cuma syariat Islam belum. Makanya dalam cerita yang akhirnya menjadi mitos, yang akhirnya menjadi sesat kalau orang kita tidak berpikir, mengatakan memang terjadi lomba pertandingan tanam pohon cabai. Padahal tidak pernah terjadi itu. Kalau zaman sekarang dalam sistem pengajaran Indonesia itu namanya pretest. Jadi pretest di zaman dulu begitu caranya, komunikasi dibangun. Jadi bukan nanti sekarang kita di zaman modern ini kalau seorang dosen mengajarkan mahasiswa di awal-awal harus pretest dulu dong, kan begitu. Supaya mengukur kemampuan mahasiswanya dan mencari bagaimana metode yang tepat untuk mengajar. Itu namanya pretest. Nah, akhirnya Dato Karama
menggunakan metode syariat saat itu. Hakikat sudah jadi, tinggal dipoles ke dalam ajaran-ajaran Islam. Sehingga banyak ritual-ritual yang ada dalam suku Kaili, yang mantra-mantra awal dari zaman prasejarah diganti dengan bacaan-bacaan doa dalam syariat Islam. Nah, saya kira ini jawaban singkat saya, mudah-mudahan bisa bisa kita pahami bersama. Sebenarnya bagus sekali ya, semua pertanyaan bagus. Kalau saya jawab detail ini lama semuanya. Oke, begitu Ibu Vivi ya. Ya Pak. Teman-teman ya. Oke. Ya, Bapak ini ada pertanyaan lagi yang bertanya, ada nggak sih Pak peninggalan aslinya Datuk Karama di Kota Palu Pak yang bukan cuma mitos? Oke. Jelas kalau dari segi arkeologis itu ada ya. Ada kuburannya, bukan makom ya. Ini saya jelaskan tadi itu bisa saja kita berbeda dalam pendapat kita. Tapi kalau kita arkeologi itu kita bisa membedakan yang mana makam, yang mana kubur. Ya kalau kubur di mana seseorang itu meninggal, itu jasadnya dikuburkan di situ. Tapi karena biasanya orang itu mempunyai pengaruh yang luas, seorang tokoh, apalagi dia dikeramatkan. Kemudian dia meninggal, jelas dikuburkan, ada kuburan, tapi banyak makamnya. Karena di setiap daerah dia diidolakan. Tapi ujung-ujungnya yang bahaya di Indonesia, awalnya diidolakan, akhirnya dikultuskan. Nah, itu biasanya yang banyak. Jadi teman-teman itu ya harap itu beda kata kita guru yang kita idolakan, kita belajar, beda yang sudah pengkultusan. Nah, pengkultusan itu biasanya dampak negatifnya adalah sehingga sudah berbeda dari syariat misalnya itu. Kadang kita kalau ziarah ke makam orang-orang yang dikeramatkan sudah lupa sholat, langsung ke makamnya, ya sholat dulu kayak begitu. Itu contoh-contoh yang saya lihat ya. Mohon maaf, itu pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi ada kuburnya ya, jadi bukan makamnya. Yang ada sekarang di Kelurahan Lere di Kota Palu adalah kuburan dari Syekh Abdul Raki, dan sudah dipugar cukup dari kompleks pekuburan Syekh Abdul Raki ini. Ada juga mengatakan makam, ya ada juga mengatakan makam. Itu berbentuk rumah gadang ciri khas dari arsitektur suku Minang. Jadi kalau nanti berkunjung ke Palu, boleh lihat ya, itu ciri khas dari cungkup kompleks kuburan Datuk Karama. Salah satu pejabat Indonesia, tokoh Indonesia yang pernah membuat makalah dan mengklaim keturunan langsung dari Syekh Abdul Raki adalah mantan menteri di masa era Soeharto. Kenal Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Profesor Dr. Emil Salim. Ya, nah, itu. Atau kenal Agus Salim, gurunya Bung Karno. Nah, itu cucunya Syekh Abdul Raki, ya. Emil Salim, ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Kemudian peninggalan dalam bentuk kuliner, ya. Jadi waktu Syekh Datuk Karama, Syekh Abdul Raki atau Datuk Karama datang ke Sulawesi Tengah itu bukan hanya sendiri, tapi dengan rombongan banyak murid-muridnya, laki-laki perempuan. Akhirnya kawin-mawinlah dengan berbagai suku yang ada di Sulawesi Tengah. Bukan hanya saya bilang di orang Kaili ya, di Sulawesi Tengah. Salah satunya di Kaili itu masih banyak nama-nama yang dari Melayu, ya, dari Melayu. Makanannya yang kalau mau rendang versi Kaili ada namanya gore-gore. Ya, jelas itu. Kalia ada, kita itu makanan Melayu itu. Nah, oke. Dari pakaian, ya, dari pakaian adat yang digunakan suku Kaili saat ini itu jelas-jelas pengaruh Aceh dan Minangkabau. Kenapa? Perempuannya menggunakan namanya baju Fatimah, ya, pengaruh dari. Kalau ada teman saya orang Aceh pernah lihat, oh ini Aceh ini, ya memang ini pengaruh Melayu. Nah, bukan hanya pengaruh dari Sumatera, dari Kalimantan. Ada salah satu pakaian adat laki-laki orang Kaili disebut baju Banjara. Artinya Banjar, ya, salah satu suku di Indonesia. Baju Banjara namanya. Nah, kalau mau melihat
pakaian asli suku Kaili, suku Loinang, Lore, Kulawi dan lain itu di masa prasejarah mirip yang ada di wilayah-wilayah megalitik di Indonesia. Kalau tidak salah, kalau di Sumatera Utara di Nias, mirip di Nias. Kalau di Sumatera Barat Mentawai ya, masih seperti itu. Jadi itu jawaban singkat saya Bu Vivi. Tapi tadi yang bertanya ya, jadi sampai sekarang ini bukti-bukti fisik tentang wawasan Dato Karama dan bukti-bukti pengaruh budaya Melayu di Sulawesi Tengah masih kental ya. Bahkan beberapa tokoh-tokoh raja di Sulawesi Tengah jelas-jelas itu keturunan dari Melayu. Nah, itu ya sementara ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ya. Yang untuk pertanyaannya Aliana ini sudah di. Iya sudah. Tadi ada yang sama tadi. Ya betul. Ada pertanyaan dari Samsul Marif. Ini sebenarnya pertanyaannya ini harus dia sendiri yang harus jawabkan. Oke, Apakah boleh. kita sebagai mahasiswa wajib mempelajari sejarah? Ini Ibu kasih nanti tugasnya kalian. Ini kan Ibu sudah kasih di kegiatan kebinekaan 1. Bagaimana sih arti pentingnya kita sebagai masyarakat mempelajari sejarah? Bagaimana? Oke. Jadi begini ya, saya berusaha pakai bahasa yang soft, yang mungkin tidak berat, mungkin juga kekinian. Karena zaman sekarang kan anak muda sekarang kan seperti itu. Wah ini tidak zamannya nih lagi. Padahal apa yang kalian lihat, yang paling modern di depan kita semua ini, itu adalah belajar dari sejarah. Semua ada sejarahnya. Mau bicara komputer, ya ada tipe pertama. Mau bicara HP Android, ya ada tipe pertama lah. Tidak mungkin langsung jadi seperti smartphone yang di tangan kalian misalnya masing-masing. Nah, itu saya jawab, istilah jawab lurus dulu. Nah, kalau kita bicara filosofinya, begini ya, bagaimana sebuah peristiwa itu menjadi pedoman bagi kita ya di masa kini dan di masa datang. Setiap keputusan apalagi yang berhubungan dengan geopolitik, ingat ya adik-adik, yang berhubungan dengan geopolitik kalau tidak belajar sejarah itu bisa blunder. Seorang pemimpin daerah maju untuk pencalonan apa saja, mau jadi anggota DPR, mau jadi wali kota, bupati, ya, bahkan sampai kelas presiden. Kalau tidak mempelajari sejarah yang berhubungan dengan wilayahnya, dengan wilayah Indonesia, yakin saja banyak keputusannya itu akan tidak disukai oleh masyarakat. Ya, sekarang kita begini, contohlah, misalnya saya seorang pemimpin, tiba-tiba duduk jadi wali kota. Saya kan, kalau saya orang belajar sejarah, saya tanya. Kalau saya mau ambil keputusan begini, kira-kira bagaimana bagusnya? Siapa yang kira-kira begini? Ya seperti itu ya. Dalam hal apa saja. Jadi sejarah itu menjadi sebuah cerminan ya dari masa lalu untuk bagaimana kita menata kehidupan di masa kini dan akan datang. Ya ingat menata kehidupan. Tapi jangan juga kita bernostalgia sejarah terus. Ya. Tidak mau maju-maju. Wah salah itu. Ya. Jadi makanya dalam sejarah itu ada namanya kita saring ya, mana sejarah yang hanya menjadi sebuah pelajaran, ya ingat tadi hari ini jawaban saya, mana hanya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, hikmah bagi kita, makanya dalam bahasa Arab itu biasanya sejarah disebut hikmah, kita ambil hikmahnya ya, nah, mana yang kita bisa ikuti, nah, itu intinya misalnya begini, nah kalau kita ambil hikmah, ya 2 saja, jangan ambil contoh yang tidak baik, kita ambil contoh yang baik seperti itu. Kemudian posisi kita dalam perjalanan bangsa ini apa? Ya, jadi saya tidak bicara hanya sejarah, semua posisi kita sekarang ini di mana ya? Ya, kita ini sekarang jadi apa kira-kira? Kalau ada misalnya untuk menghubungkan 2 sisi tempat yang ada sungai di tengahnya, apa yang harus dibangun? Apa kita butuhkan? Untuk menghubungkan 2 sisi sungai yang berbeda, misalnya timur selatan dan utara barat.
Jembatan. Jadi posisi kita adalah jembatan budaya, ya. Kita lah agennya sekarang ini. Bagaimana kita menjembatani masa lalu dengan masa kini yang akan datang. Itulah posisi kita, ya. Nah, ini, ya. Nah, kalau konstruksi jembatan tidak kuat akan rubuh. Kamu akan ditelan sejarah. Itu maksud saya, ya. Nah, kalau strukturnya kuat, kamu paham bagaimana bisa menseleksi sejarah masa lalu supaya mengambil keputusan yang tepat di masa kini akan datang. Ya, insya Allah itu semua rencana kita akan berjalan dengan baik. Jadi semua ilmu pengetahuan itu ada hikmahnya, ya. Jadi oke. Jadi mungkin saya sudah seperti sudah semua saya jawab. Ya, makasih Bu. Ya, makasih Pak. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan penutup Pak. Tapi ya gimana? Apa namanya? Ini mahasiswa juga bertanya, gimana sih Pak caranya generasi muda bisa ikut menjaga dan melestarikan budaya? Oh iya, sama ingat. Oke, bagus. Jadi begini, dengan kita berperan di background ilmu kita masing-masing, itu sebenarnya kita sudah sudah melestarikan sejarah, ya. Ingat, karena semua ilmu pengetahuan itu ada sejarahnya. Tapi kita lihat juga kalau sifatnya action, ya kan ada sifatnya kita berfilosofi sejarah kan seperti itu. Kemudian kita memaknai sejarah, kemudian kita bersikap, oke? Nah, kalau actionnya itu sekarang begini ya, di Republik ini ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini teman-teman harus download ini, ya. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, ya. Nah, itu induk dari bagaimana kita atau pedoman bagaimana kita melindungi warisan kebudayaan kita, ya. Itu baru belum lama 2017. Nah, selain itu ada juga namanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 khusus tentang cagar budaya. Oke. Yang saya mau simpulkan adalah di pemajuan kebudayaan itu ada 4 kata kunci, ya. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Untuk apa kita lindungi kalau kita tidak teliti? Ya, pengembangan itu kajian, ya. Untuk apa kita teliti kalau kita tidak manfaatkan? Salah satunya untuk seperti acara sekarang ini. Ya. Nah, ternyata hasil perjalanan saya berapa tahun ini bisa bermanfaat untuk tema hari ini. Nah, itu salah satu kategori. Saya action pelindungan, kemudian pengembangan dalam bentuk penelitian. Penelitian kan banyak, ya. Pengembangan itu ada pengkajian, ada survei. Nah, pemanfaatannya salah satunya apa? Seperti sekarang, bisa dalam bentuk buku, tulisan, ya, pemanfaatan. Bisa juga sebuah kegiatan untuk rembuk antar umat beragama, ya. Ya, saya sering sekali ikut itu, ya. Bagaimana komunikasi antar umat beragama. Ya, okay. Di sebuah situs, misalnya situs cagar budaya. Kemudian, nah, pembinaan ini oleh siapa tentunya? Pembinaan oleh pemerintah. Nah, jadi disitulah kita berperan, ya, teman-teman semua. Nanti sebenarnya sekarang semua peserta yang ada di modul Nusantara ini sudah ikut dalam usaha pelestarian. Karena kenapa? Kita manfaatkan sudah sebagai media penyebaran edukasi atau informasi pendidikan. Itu salah satu fungsi kita memanfaatkan hasil penelitian, ya, yang kita bahas sekarang ini. Ya. Nah, saya kira itu Ibu Vivi, ya. Nah, mungkin teman-teman harus download ini, ya. Ingat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Supaya nanti bisa memonitor, ya, setiap pemerintah daerahnya apa sudah sesuai tidak dengan undang-undang yang baru itu, ya. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Pak. Bapak mohon maaf, ini ada Ibu Nur Aida mau join, namun saya tidak host Pak. Boleh di-admit Pak? Ya, boleh, silakan. Ya, boleh dijadikan kembali saya host Pak?
Oke. Oke. Gimana, Vi? Harus ini dulu. Ya. Harus saya keluar dulu. Enggak, Gimana? Pak. Jadikan saya di sebelah kanan, Pak. Dijadikan klik nama saya, Pak. Kemudian jadikan saya host make ini. Klik kanan, Pak. Gimana, Pak? Oke, Pak, sudah. Assalamualaikum, Ibu Eda. Sudah bisa ya, Bu Vivi? Sudah boleh ya? Halo, Pak. Kayaknya sudah saya. Ya, sudah, Pak. Ya, Pak, ternyata tadi pada saat Bapak menyampaikan materi, kan sudah apa namanya hostnya sudah di Bapak. Kemudian Ibu Eda mau join, Pak. Di saya tidak ada di saya ini tidak muncul, Pak. Makanya ya. Jadi bagaimana? Ibu Eda masih mau Ya, join? sudah ada di dalam, Pak. Barusan saya minta ke Bapak untuk dijadikan saya host kembali. Sudah. Maka ini saya sudah terima, Pak. Oke. Mungkin Ibu Eda ada yang perlu disampaikan ke Ya, mahasiswa? sudah ada Ibu Eda, Pak, di dalam. Ya, silakan. Ibu Eda, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apakah masih ada Ibu Eda apa gimana ya? Soalnya tadi Pak ini apa namanya, saya pun tidak perhatikan. Nah karena hostnya saya pindahkan ke Bapak, jadi saya lupa jadikan saya co-host Pak. Jadi saya tidak tahu ada yang mau masuk lagi Pak. Ya tidak apa-apa. Kayaknya Ibu Eda sudah tidak ada ya, sudah ya. Sign out, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Siap Pak. Tidak masalah ya. Nanti sampaikan saja ini Ibu Vivi ke Ibu Eda persoalan ini kendala teknisnya kita tidak sengaja karena sudah Pak. Nanti sudah juga berjalan. saya baru tahu di menit-menit terakhir juga Pak. Iya. Pada saat mentor menyampaikan, seandainya disampaikan di menit-menit awal, iya, saya bisa apa-apa. tangani Pak. Ya, oke, tapi alhamdulillah ya kalau kalau sudah itu tidak ada masalah Pak. ya. Ya. Jadi Pak, semua pertanyaan dari mahasiswa sudah dijawab. Terima kasih Pak. Selanjutnya gimana tanggapannya mahasiswa? Apakah ada Ibu mau kasih kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan?
pada saat apa pesan kesan untuk kegiatan kita refleksi hari ini dengan narasumber Bapak Dr. Andus Iksam M. Hum. Silakan Ibu kasih satu orang saja Pak, karena waktu sudah jam 5. Ibu minta kepada Muhammad. Silakan Muhammad. Bagaimana? Terima kasih Bu. Sebelumnya kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan ini itu sangat menambah wawasan, terutama ada keterhubungan antara Kesultanan Aceh untuk di Sulawesi, kebetulan juga saya dari Aceh. Saya juga baru tahu ini. Lalu saya juga melihat bagaimana proses itu terjadi, apa-apa saja sih yang ada dalam museum tersebut. Pesannya saya juga, semoga untuk kedepannya kami bisa mengunjungi tempat tersebut. Karena kami ingin melihat secara langsung bagaimana wujud daripada museum beserta isi-isinya. Sekian Pak, Ibu. Oke, insya Allah. Oke, makasih Muhammad. Jadi Pak, semua mahasiswa sepertinya sangat tidak sabar untuk ke Kota Palu Pak. Karena kalau cuma seperti ini Pak, virtual rasanya tidak berasa, orang Jakarta bilang kan Pak, tidak berasa. Jadi insya Allah semoga PPKM di Kota Palu turunnya levelnya turun jadi level 3. Jadi jika seandainya sudah level 3, insya Allah mahasiswa modul Nusantara ini akan datang langsung berkunjung ke Kota Palu Pak selama 1 semester. Ya, Jadi kegiatan modul Nusantara ini Pak berlangsung selama 25 modul kegiatan sampai Desember Pak. Jadi mereka ini setiap weekendnya ini, karena kan mereka pertukaran. Jadi Senin sampai Jumat itu kuliah di Universitas Tadulako. Nah, weekend, Sabtu Minggu itu adalah kegiatan modul Nusantara kita, Pak. Harusnya kalau misalnya luring, minggu pertama itu kita sudah bertemu Bapak. Iya, benar-benar. Tapi karena daring, maka ya beginilah, Pak. Oke. Ya, insya Allah, jika seandainya memungkinkan mahasiswa datang langsung ke Kota Palu, akan bisa saya agendakan langsung bertemu Pak Iksam. Jadi tidak hanya lewat virtual ya Pak. Ya, boleh. Saya menunggu perkembangannya ya. Oke. Siap Pak. Terima kasih. Ya. Oke, jadi karena sudah jam 5, waktu kita sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak tak terhingga kepada Pak Iksam ya Pak. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama ya, sama-sama. Untuk anak-anak mahasiswaku modul Nusantara. Untuk kegiatan refleksi 1 alhamdulillah selesai. Kita bertemu lagi di kegiatan selanjutnya Sabtu depan. Pak Iksam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Nanti akan saya berkomunikasi dengan Bapak di WhatsApp ya Pak. Ya, salam Nusantara ya buat semua Nusantara. Teman-teman mahasiswa mahasiswi. Oke. Makasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Jangan lupa screenshot. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, kami boleh dokumentasikan dulu Pak. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi Pak, satu kali lagi, kurang berasa mahasiswa bilang. Oke, 1, 2. Alhamdulillah. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Iksam. Terima kasih banyak. Oke, adik-adik, Ibu pamit undur diri ya. Jangan lupa daftar hadir di Spada. Sudah, Bu. Oke, sudah. Jangan lupa logbooknya diperhatikan itu ya. Pak Iksam, terima kasih Pak Iksam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.